wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa taghfiru biha dzunub wa tusbihu biha dzunub wa tanfa'u biha al-usul wa tadinu biha al-suluk wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala wa yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam wal ihsan wa kafatihan nikmat. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabiuna Habibuna Syafi'una qurrata ayunina Muhammad bin Abdullah. Yang saya hormati wabil khusus akhina kiram Habib Hussein Nahmad Segar wa akhina kiram Ustaz Jazuli, dan yang saya hormati para hadirin dan hadirat, wabil khusus sebagai tuan rumah Sahibul Bait dan hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan saya untuk berbicara dengan bahasa Jawa, maka saya sampaikan dengan bahasa Indonesia. Insya Allah paham ya. Nanti kalau disampaikan dengan bahasa Jawa, karena saya asli dari Jawa Timur, baru pindah di Solo, takutnya nanti kalau pakai bahasa Jawa kena bahasa yang kasar akan tergores di dalam hati. Jadi kalau nanti tercampur, jika ada yang salah ataupun kasar, maka mohon maaf sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang hadir di sini bapak-bapak dan ibu-ibu sering mendengarkan tentang bagaimana akhlaknya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa yang sudah pernah kita dengar sudah dipraktekkan belum? Sudah dibiasakan belum? Apa saja yang pernah kita dengar daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak bisa menyontoh kepada beliau sebelum kita kenal siapa beliau Nabi Muhammad. Kita tidak bisa menyontoh kepada beliau sebelum kita cinta kepada beliau. Dikatakan Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka cintailah aku. Kalimat tersebut adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai. Kalau kita menginginkan cintanya Allah, menginginkan segala hajatnya dikabulkan sama Allah, maka ikutilah siapa baginda Nabi Muhammad. Kalau sudah Allah cinta kepada hambanya, apa yang tidak akan diberikan sama Allah? Sakan dari semua permintaannya pasti diijabah sama Allah, pasti langsung diberikan sama Allah. Cuman kadang-kadang sifat manusia ini kalau berdoa itu ingin segera langsung dikabulkan. Jadi, padahal kategori daripada doa itu ada 3.
Yang pertama, di saat kita berdoa kepada Allah langsung diijabah oleh Allah. Itu kategori doa yang pertama. Kategori doa yang atau tidak untuk kita di kemudian hari. Sesungguhnya aku tidak memungkiri janji itu. Tinggal kita yakin atau tidak dengan apa yang kita panjatkan, kepada siapa kita bermunajat. Innallaha hafizun ya'tim. Sesungguhnya Allah itu berada dalam prasangka hambanya. Kalau hambanya tadi berprasangka bahwa saya doa itu tidak pernah dikabulkan, maka Allah pun juga tidak akan mengabulkan doa kita. Jadi kalau kita yakin setiap kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan, maka insya Allah dikabulkan dengan segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kriteria doa yang ketiga adalah disimpankan oleh Allah untuk kita kelak di kehidupannya abadi. Kelak di surga kita akan dikasihkan segala macam apa yang pernah kita minta di dunia. Di surga insya Allah semuanya min ahlil jannah, masuk ke dalam surganya Allah. Apa-apa yang sudah kita minta di dunia diberikan sama Allah di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah kriteria daripada doa. Kemudian dikatakan al-mahabbah hiya tamratul ma'rifah. Rasa cinta itu adalah buah dari perkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Kita bisa cinta kepada Rasulullah karena kita mengenali siapa Rasulullah. Wal ittiba hiya tamratul mahabbah, dan mengikuti adalah buah daripada rasa cinta. Kita kenal maka kita bisa cinta. Kalau sudah cinta maka kita bisa mengikuti jejak langkah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok katanya pada ngatur. Pada mulai. Tak ringkas. Saya tadi dikasih untung waktunya cuma 10 menit. Tak ringkas. Dikatakan mengikuti beliau adalah mengamalkan sunnah, yang mana kalau kita belajar di dalam bab fikih, pembelajaran tentang fikih, orang mengerjakan sunnah maka akan mendapatkan pahala. Jadi kalau kita mengikuti setiap gerak-gerik daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya pahala saja. Kalau orang mau mengikuti sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut bisa sehat walafiat, rezekine kata. Ada sunnah ini, teman-teman juntet kabeh. Amin insyaallah. Ikuti siapa Rasulullah, kenali siapa Rasulullah, ikuti langkah dan gerak-geriknya beliau, maka segala permasalahan di dunia ini akan terselesaikan. Ikuti. Jangan kalau artis yang ngomong, ya toh, panutannya awake dhewe wis melenceng. Yang mana harusnya panutan kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berpaling jauh. Yang mana jadi panutan orang-orang yang mungkin orang tersebut tidak sejalan dengan jalannya Rasulullah. Kalau kita ikut kepada Sayyidina Nabi, disebutkan tadi tidak diciptakan bumi dan seisinya jika bukan karena Rasulullah. Kita beridolakan Rasulullah, mengikuti langkah Rasulullah, maka dunia dan seisinya akan ada di dalam genggaman kita. Kalau Rasulullah sudah cinta sama kita, Allah juga cinta sama kita, urusan dunia duit ini titik. Duit ini titik. Betul apa enggak? Orang yang punya uang 100 juta, 100 M, 1000 M, banyak apa enggak? Banyak apa enggak?
perkara duit ya titik. Ya toh? Kalau kita cinta sama Rasulullah, dunia ini tidak akan kita lihat dengan kemewahannya. Karena apa? Di dunia hanya perjalanan. Kehidupan kita yang abadi kelak adalah di akhirat. Orang kalau tidak punya uang di dunia, tapi di surganya kelak punya bangunan rumah yang mewah, yang mana tiang-tiangnya dari emas, ornamen-ornamen rumahnya dari berlian dan safir. Apa tidak bahagia orang yang punya seperti itu? Kalau kita sudah punya rumah di surga, otomatis sudah pasti kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti langkah-langkahnya beliau. Diceritakan ada seorang ulama tersebut ini selalu mengikuti apa langkah gerak-gerik daripada Rasulullah. Dikatakan beliau mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan buah semangka. Coba kita lihat, pelajari, dengarkan dengan baik-baik. Seorang ulama yang mana beliau termasuk daripada kekasihnya Allah, tapi langkahnya, gerak-geriknya tidak mau menyimpang daripada Rasulullah. Beliau berkata apa? Telah sampai kepadaku berita tentang Rasulullah makan semangka, tapi tidak sampai kepadaku berita bagaimana caranya Rasulullah makan semangka. Maka aku tinggalkan buah semangka. Hanya karena buah semangka. Maksud di dalam perkataan beliau adalah buah semangkanya halal, tapi saya tidak tahu bagaimana Rasulullah makan buah semangka tersebut. Maka aku tinggalkan buah semangka. Ini hanya sebatas buah semangka. Kita sendiri jalan sudah jauh daripada Rasulullah SAW. Jadi cangkruan tertentu, dolen, domino, remi, ajarannya Rasulullah bukan. Daripada seperti itu, alhamdulillah kita di sini ini dikumpulkan. Tadi sudah baca rotib hadat bersama-sama, baca maulid Subhanallah bersama-sama. Berapa banyak sholawat yang sudah kita ucapkan di pada malam hari. Dan berapa banyak juga orang-orang yang di luar sana, dan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah yang tidak sama halnya dengan kita. Sungguh beruntung yang mana kita dikumpulkan bersama-sama di tempat ini, yang mana insya Allah tempat ini adalah tempat yang dipenuhi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebar kepada kita yang hadir di tempat ini insya Allah, dan juga sampai kepada keluarga kita yang ada di rumah. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup ya? Cukup. Datang ini pun ngantuk pun lelah nih, lanjut ke bahaya. Tambah sedikit guys, diskonnya. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kana khuluquhul Qur'an. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Rasulullah itu tidak punya bapak, lahir tanpa bapak. Dewasa pun tidak dididik daripada ibunya. Yang mana Rasulullah langsung dididik oleh Allah, maka disebutkan oleh Sayyidina Aisyah kana khuluquhu Qur'an. Akhlaknya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Yang mana setiap gerak-geriknya adalah ibadah. Dan kalau kita mencontoh kepada beliau adalah termasuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh kecil. Kalau kita mau melakukan sunnah-sunnah Nabi ini kan banyak. Contoh-contoh kecil. Di saat kita minum, di saat kita makan, di saat kita tersenyum kepada saudara kita. Bapak Ibu, kita ini harusnya malu kepada orang-orang yang bukan muslim, yang panutannya bukan baginda Nabi Muhammad. Dengan coba lihat orang non muslim, di saat mereka mau makan, mereka duduk dulu bersama, tidak menyentuh apapun yang ada di atas meja sebelum mereka membaca doa. Ini adalah ajaran daripada baginda Nabi Muhammad, yang mana kita sudah jauh menyimpang. Pokoknya ndok sik ngene keri.
Setelah engko kenteni kancane wah wis pernah sane acara prasmanan, serah ngurus dungone. Jadi apa aja? Kita contoh sama mereka. Mereka tidak menyentuh apapun di atas meja sebelum ada seseorang yang memimpin doa. Dan saya banyak lihat di Indonesia ini terutama itu sudah lalai kan. Alhamdulillah saya pernah ke Malaysia dan Singapura itu, di sana mereka menerapkan hal-hal seperti itu, yang mana mereka adalah termasuk orang-orang yang sebagian itu minoritas di daerahnya. Tapi apa? Panutan mereka adalah tetap baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka malu dengan orang-orang yang non-muslim yang melakukan sunnah-sunnah Nabi, tapi bukan termasuk amalan bagi mereka. Orang mau minum, sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW itu minum dengan 3 tegukan. Di dalam hadis disebutkan muslima'a masa wala ta'ubuhu abba. Minumlah air itu seteguk demi seteguk, jangan langsung diminum 1 kali habis. Ini adalah hadis daripada baginda Nabi Muhammad. Sunnahnya adalah sebelum kita minum, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita minum sedikit. Kemudian selesai minum, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Minuman yang kedua kita baca Bismillah. Selesainya kita baca Alhamdulillah. Minuman yang ketiga boleh lebih banyak, Bismillah terlebih dahulu, kemudian Alhamdulillah. Ini adalah hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jenengan sedoyo boleh tanya kepada kedokteran. Boleh tidak kalau kita ini minum langsung sekali teguk dengan air yang banyak. Bahkan dikatakan orang yang minum 1 kaligus dengan air yang banyak bisa menyebabkan penyakit paru-paru. Tapi kalau kita ikut apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan sehat dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan pun juga begitu. Makan saat sudah lapar makan, berhenti sebelum kan. Nah, sedikit-sedikit makan boleh untuk orang, terutama orang yang punya penyakit mah lambung, kan tidak boleh langsung kenyang, tidak boleh tunggu lapar banget karena sakit. Itu karena sebelumnya dia tidak mengamalkan sunnah, akhirnya efeknya sampai di saat dia sudah dewasa akhirnya menderita. Tapi kalau dari awal dia mengamalkan sunnah, insya Allah orang kalau mendidik anak istrinya dengan sunnah baginda Nabi Muhammad, maka tidak akan kenal yang namanya dokter. Jadi apa sih? Ini kan lagi wabah merebak khususnya di negara kita ini. Coba kalau kita mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Napa sih sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah? Habatus sauda, jinten hitam. Orang yang rajin mengistiqomahkan jinten hitam, maka insya Allah dia akan selalu sehat. Pagi hari bapak-bapak, ibu-ibu, pagi hari sebelum kita makan apapun, sebelum kita minum apapun, usahakan kita minum air dan jinten dan madu, diaduk, diminum, 3 tegukan sunnah Rasul. Ini insya Allah dengan segala macam penyakit kita punya antibodi yang kuat. Antibodi yang kuat. Habatus sauda dawa likulli da, obat dari segala macam penyakit. Tentang habatus sauda yang terakhir ini saya sampaikan tentang habatus sauda jinten hitam ini, ada seseorang yang sudah sakit parah divonis oleh dokter umurnya itu kurang lebih 4 bulan saja, tinggal 4 bulan saja. Akan tapi dia mengamalkan setiap hari apa? Jinten hitam, habatus sauda di blender hingga halus, setiap hari dikonsumsi. Subhanallah, setelah 6 bulan, tadinya kan divonis hanya 4 bulan, 6 bulan pergi dokter check up kembali. Setelah check up ditanya sama dokternya, Pak, Bapak ini mengkonsumsi apa? Kok alhamdulillah sekarang saya check up sudah jauh perubahannya. Insya Allah Bapak panjang umur.
Jangan sampai kaset. Kita mulai sekarang terapkan di dalam diri kita, keseharian kita, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, khususnya di dalam tengah-tengah wabah ini kita mengkonsumsi habbatus sauda. Insya Allah kita semua bisa mengamalkan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit, insya Allah, sehingga rumah tangga kita, rumah tangga yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.